Push your care, push your burdens aside, erase everything inside and leave just one thing on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Venusa, kelas 11 RPL 3 dari SMK Telkom Purwokerto akan menyampaikan tentang pemodelan perangkat lunak bab UML atau Unified Modeling Language. Langsung saja, pengertian UML secara umum merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Saat ini UML akan mulai menjadi standar masa depan bagi industri pengembangan sistem atau perangkat lunak yang berorientasi objek. Sebab pada dasarnya, UML digunakan oleh banyak perusahaan raksasa dunia. Pengertian UML menurut para ahli, menurut Hen, UML adalah bahasa yang telah menjadi standar untuk visualisasi, menetapkan, membangun, dan mendokumentasikan arti suatu sistem perangkat lunak. Sedangkan menurut Adi Nugroho, UML merupakan metode pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode grafis serta merupakan bahasa untuk visualisasi, spesifikasi, konstruksi, serta dokumentasi. Menurut Martin Fowler, UML adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metamodel 28 tunggal yang membantu mendeskripsikan dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek atau OOP. Fungsi UML adalah untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum, dibuat dengan use case dan aktor. Yang kedua, untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum, dibuat dengan interaction diagram. Yang ketiga, untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. Untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen and development diagram. Untuk menyampaikan atau memperluas functionality dengan stereotypes. Jenis atau tipe diagram UML. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini menggambarkan tentang interaksi yang terjadi di antara sistem dan juga aktor. Use case dapat pula mendeskripsikan tipe interaksi yang terjadi di antara para pemakai sistem dengan sistemnya. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini dapat memodelkan seluruh proses yang terjadi dalam sistem yang dibuat. Yang ketiga, sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu jenis diagram di dalam UML yang dapat menjelaskan interaksi yang terjadi di antara objek yang berdasarkan pada urutan waktu. Sequence diagram dapat pula menggambarkan urutan dan juga tahapan yang harus untuk dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti yang ada dalam use case diagram. Yang keempat, kelas diagram. Kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat digunakan sebagai penampil kelas-kelas atau paket yang ada di dalam suatu sistem yang akan digunakan nantinya. Diagram ini dapat memberi sebuah gambaran tentang sistem atau relasi yang ada di dalam sistem tersebut. Yang kelima, state machine diagram. State machine diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat dalam UML yang dapat menggambarkan suatu transisi atau suatu perubahan keadaan yang ada di objek suatu sistem. Yang keenam, communication diagram merupakan salah satu diagram dalam UML yang dapat menggambarkan tahapan yang ada dalam suatu aktivitas dan juga dapat menggambarkan interaksi yang terjadi di antara objek. Yang ketujuh, deployment diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat dalam UML yang dapat menunjukkan letak dari suatu sistem secara fisik. Dapat dikatakan penampil bagian-bagian software yang ada di dalam hardware dapat digunakan untuk menetapkan suatu sistem serta hubungannya dengan berbagai komponen hardware. Komponen diagram yang dapat menggambarkan software yang ada di dalam sistem. Komponen diagram ini adalah suatu penerapan software dari satu atau lebih kelas dan pada biasanya berbentuk file data, dokumen, tabel, dan sebagainya. Objek diagram pada UML yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem dan hubungan antarnya. Yang ke-10 ada composite structure diagram. Jenis diagram pada UML yang menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasian kelas, komponen, atau use case dan termasuk titik-titik interaksi pengklasifikasian ke bagian lainnya dari suatu sistem.
Ini hampir mirip seperti kelas diagram, akan tetapi komposit struktur diagram menggambarkan bagian-bagian dari individu kelas saja, bukan semua kelas. Yang ke-11, Interaction Overview Diagram. Salah satu jenis diagram pada UML yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antara activity diagram dengan sequence diagram. Package diagram. Package diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML digunakan untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. 13. Diagram timing. Jenis diagram pada UML yang disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utamanya kepada waktu. Diagram timing berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang membatasi waktu antara perubahan state terhadap objek yang berbeda. Keuntungan menggunakan UML. Pertama, uniformity. Pengembang cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan, memungkinkan merancang komponen antarmuka secara terintegrasi bersama perancangan perangkat lunak dan perancangan struktur data. Yang kedua, understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Ada stability, yaitu kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Yang terakhir ada reusability. Dengan metodologi berorientasi objek dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya tentang use case diagram. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Diagram untuk menunjukkan peran dari berbagai pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem menurut Singer, Jackson, dan Bird. Lalu ada lagi pernyataan oleh Shelley dan Rosenblatt. Use case diagram adalah representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi dalam UML. Dapat disimpulkan bahwa use case diagram adalah diagram yang merupakan representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi untuk menunjukkan peran dari pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Berikut adalah simbol dalam use case diagram. Gambar pertama yaitu aktor. Untuk menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua, dependency. Hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Lalu ada gambar ketiga, ada generalization, yaitu hubungan di mana objek anak descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang di atasnya atau objek induk, ancestor. Yang keempat ada include. Untuk menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Yang kelima, extend. Untuk menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Yang keenam, association. Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. 7. Sistem. Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. 8. Use case. Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang 9 ada collaboration. Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya atau sinergi. Yang 10 ada node. Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan, mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Fungsi use case diagram, yaitu digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem atau bagian sistem, subsistem atau kelas ke pemakai. Kelas selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram adalah kumpulan objek-objek dengan dan yang mempunyai struktur umum, behavior umum, relasi umum, dan semantik atau kata umum. Kelas-kelas ditentukan atau ditemukan dengan cara memeriksa objek-objek dalam siklus diagram dan collaboration diagram. Sebuah kelas digambarkan seperti sebuah bujur sangkar dengan 3 bagian ruangan. Kelas sebaiknya diberi nama menggunakan kata benda sesuai dengan domain, bagian, atau kelompoknya. Menurut Witten L. Jeffrey et al. Tahun 2004. Ada lagi pengertian lain. Kelas diagram adalah diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika. Kelas diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Karena itu, kelas diagram merupakan tulang punggung atau kekuatan dasar dari hampir setiap metode berorientasi objek termasuk UML, menurut Henry tahun 2008. Sedangkan Witten L. Jeffrey et al. Mengatakan lagi, sementara menurut Witten L. Jeffrey et al., kelas diagram adalah gambar grafis mengenai struktur objek statis dari suatu sistem, menunjukkan kelas-kelas objek yang menyusun sebuah sistem dan juga hubungan antara kelas objek tersebut. Secara umum, kelas diagram memiliki arti.
diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Kelas diagram memberi kita gambaran atau diagram statis tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Struktur-struktur kelas diagram. Susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas sebaiknya memiliki jenis berikut. Kelas main, yaitu kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Yang kedua, kelas interface, kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai. Biasanya juga disebut kelas boundaries. Yang ketiga, kelas yang diambil dari pendefinisian use case, merupakan kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada dan diambil dari pendefinisian use case. Ya, ini adalah simbol dalam kelas diagram. Yang pertama ada simbol association, relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Yang kedua, asosiasi berarah atau directed association. Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Yang ketiga, generalisasi. Relasi antar kelas dengan makna generalisasi spesialisasi, umum khusus. Selanjutnya ada kebergantungan atau dependensi, yaitu relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Ada selanjutnya agregasi atau aggregation, yaitu relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Fungsi kelas diagram adalah memodelkan vocabulary dari suatu sistem, menggambarkan kolaborasi sederhana, memodelkan logical database schema, memodelkan distribusi responsibility. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang salah. Jangan nilai sesuatu dari sampulnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.